Kami dari kelompok 1 akan memaparkan tentang deret Taylor. Simak penjelasan baik-baik ya. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang definisi dari deret Taylor. Nah, deret Taylor adalah cara menuliskan suatu fungsi sebagai perjumlahan tak hingga dari bentuk polinomial seperti x, x kuadrat, x pangkat 3, x pangkat 4, dan seterusnya. Yang dikembangkan di sekitar suatu titik tertentu, biasanya x sama dengan a. Atau sederhananya, deret Taylor ini adalah fungsi yang rumit yang dibentuk dengan polinomial agar bisa dihitung. Yang selanjutnya ada implementasi dari deret Taylor ini. Yang pertama ada graf osilasi kecil, yang kedua ada potensial harmonik, yang ketiga ada energi relativistik, dan yang terakhir ada GBO atau gelombang dan optik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan bentuk umum dari deret Taylor, di mana f dari x sama dengan sigma n sama dengan 0 hingga sampai tangga f turunan ke n dikali x0 dibagi n faktorial dikali x dikurang x0 pangkat n. Kemudian bisa juga ditulis dengan secara lengkapnya. Ini f dari x sama dengan f dikali x0 ditambah f dikali x0 dikali x dikurang x0 ditambah f dikali x0 dibagi 2 faktorial dikali x dikurang x0 pangkat 2, dimana ditambah dan seterusnya. Nah, di sini juga ada keterangannya, di mana f pangkat n ini adalah turunan ke n di titik a. Ini menyimpan informasi bentuk kurva. Kemudian ada x dikurang x0 dikali n, menentukan jarak dari pusat aproksimasi. Kemudian ada n faktorial. Ini adalah faktor skala untuk mengimbangi turunan pangkat. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya saya Muhammad Musrafodi akan menjelaskan tentang aplikasi dari deret Taylor. Di sini kami mempunyai soal sebuah partikel dengan potensial x kurang 0 dikali 1 bin n pangkat bin alpha x dikuadratkan. Nah, di mana partikel x ini sama dengan x sama 0. Pertanyaannya, tunjukkan bahwa proporsi kecil potensial ini dapat diaproksimasi sebagai osilator harmonik dan tentukan proporsi osilator efektifnya. Nah, ini kan ada kata arti aproksimasi sebagai osilator harmonik. Maka kita harus menyelesaikan mencari yaitu P standarnya atau P harmoniknya, dan juga kita akan mencari frekuensi efektifnya. Oke, penyelesaiannya kita tahu bahwasanya dari umum dari deret Taylor itu adalah fx dengan fx0 ditambah fx0 dikali x dari x0 ditambah fx0 kedua faktorial dikali x min x0 dikali 2 ditambah seterusnya. Nah, kita coba masukkan bentuk umum ini ke ekspansi dari P sekitar x sama 0 ini. Berarti dx sama dengan dx 0 ya, kan ini dx di sini. Oke, ya kita fx0 ya f di x0 juga fx0 dikali x min x0 ditambah 1/2 dikali x0 dikali x min x0 dikuadratkan. Ya, nah setelah itu kita gunakan ekspansi potensial untuk apa? Untuk si pangkat x kuadratnya. Nah, dan kalau kita misalkan si umumnya adalah x pangkat 2, maka x pangkat itu eksponen itu adalah sama dengan 1 ditambah 1 dikali u ditambah 1/2 faktorial dikali u kuadrat ditambah 1/3 faktorial u pangkat 3. Nah, kita coba masukkan ke sini, tuliskan 1 min alpha x kuadrat yang ini 1, lalu ditambah negatif alpha x kuadrat dikuadratkan dibagi 2 faktorial ditambah negatif alpha x kuadrat pangkat 3 dibagi 3 faktorial dan seterusnya. Nah, untuk pangkat-pangkat seperti ini, ketika pangkatnya adalah genap, maka akan masukkan positif, dan sebaliknya jika pangkat ganjil, maka itu akan masukkan si sukunya negatif. Contoh, nah, kita masuk coba membuktikan potensial itu sendiri, itu x yang 1 dikurangi 1 min alpha x kuadrat ditambah alpha kuadrat x pangkat
bagaimana alfa kuadrat X pangkat 4 di sini alfa dikuadratkan kan alfa kuadrat, lalu X kuadrat dikuadratkan X pangkat 4. Nah tapi di sini ada negatif ketika dipangkatkan ke posisinya genap maka dia akan positif ya. Begitupun kalau negatif ini negatif. Kenapa negatif? Karena si pangkatnya adalah kecil. Nah maka Px nya ini P0 alfa X kuadrat dikurangi alfa kuadrat X pangkat 4 dikurangi alfa pangkat 3 X pangkat 4 6. Dari mana 6? Dari 3 faktorial. Kan 3 faktorial itu 3 kali 2 kali 1 yaitu 6. Nah setelah itu kita masuk ke aproximasi oscilasi kecil, kita mendekatkannya. Nah untuk oscilasi kecil suku-suku ada diabaikan dalam artian Px itu sebanding dengan P0 alfa X kuadrat. Itu kita bandingkan dengan harmonik. Nah bagaimana kita untuk mencari pada harmonik tersebut? Kita maju di sini bahwasanya F dengan delta X. Nah kita coba integralkan nih, integral F dari X. Kita akan mencoba integral min X dx. Nah kita bisa dikeluarkan. Kita coba keluarkan min A integral X dx. Ya lalu kita integralkan jadi min integral X pangkat 2 ini sudah 1/2 dibagi seluruh di sini jadi P harmoniknya adalah setengah 1/2 X kuadrat. Nah bagaimana untuk selanjutnya itu kan juga sama dengan 1/2 dikali n dikali kuadrat dikali X kuadrat. Nah kita coba bandingkan apa? Perbandingan antara potensial yang sudah kita kan dengan si P harmonik yang standar yaitu P 1/2 omega kuadrat X kuadrat. Kedua ruas kita bagi dengan X kuadrat, hasilnya akan menjadi P0 alfa sama dengan 1/2 omega kuadrat. Nah lalu kita akan mencari omega kuadrat kan untuk mencari omega kuadratnya, si omega nya ya. Maka omega kuadrat sama dengan ini pindah ruas ya. Kedua ruas kita setarakan dikali dengan 2, jadi 2/0 alfa, kemudian 2 ruas kita bagi dengan m, jadi 2/0 alfa m, maka omega sama dengan akar dari 2/0 alfa m. Nah untuk frekuensi dalam tes itu kita akan hubungkan dengan hukum Newton. Di mana hukum Newton kedua, hukum 2 Newton, hukum 2 Newton menyatakan bahwa sigma F dibanding kali A dapat kita bukan bahwasanya bahwasanya sigma F dibanding kali A adalah F dengan N turunan dari A itu apa? Turunan dari A itu adalah dari A itu kan bisa ditulis dengan B2 per dt kuadrat. Dari mana ini? D2 turunan kedua dari posisi ya. Tuh, untuk F nya ada itu D1/2 kap X untuk gayanya dengan F D2 F dt kuadrat. Nah si D2 F coba tadi itu kan bisa menjadi omega F omega baik mungkin hasilnya ini F sama dengan omega per 2 P sama dengan 1/2 P dikali ini 2P0 apa per M. Mungkin sekian dari contoh ini dan akan memberikan kepada saya. Sekian pemaparan dari kelompok kami, semoga bermanfaat dan mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.